Kadangan kita malam ini tentang sedulur papat kalimo pancer. Lebih dalam lagi dari yang sudah saya informasikan. Bahwasanya tidak ada ilmu kesaktian Jaya Kawijayan model apapun yang kehebatannya melebihi sedulur papat kalimo pancer. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu pancagaib yang sedang kita kaji bersama dan yang sedang kita praktekkan bersama-sama. Artinya, di dalam dunia keilmuan itu tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih hebat dibandingkan wahyu pancagaib. Kenapa saya sampai bisa memastikan seperti itu? Dikarenakan kita bisa bergerak karena adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa bergerak dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa bekerja, bisa beribadah, bisa beragama dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa berdoa, kita bisa menyebut nama-nama Tuhan, itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kita bisa berilmu pun itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Artinya, jika tidak ada wahyu pancagaib di dalam diri kita, kita adalah mayat. Tidak bisa apa-apa. Lalu, lebih dalam tentang sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib itu seperti apa? Secara simpel atau singkat, sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Dan sesungguhnya kehidupan yang tepat adalah karya kerjasama daripada sedulur papat kalimo pancer ini atau wahyu pancagaib. Tanpa kerjasama sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib, kehidupan model apapun tidak akan pernah tepat. Tidak akan pernah tepat. Sebab karena itu, sebelum mengenal wahyu pancagaib, kehidupan kita nyaris tidak pernah tertata. Jangankan ketika tidak tertata, di saat tertata saja, kita tidak bisa lepas atau terhindar dari yang namanya masalah. Sedulur papat adalah kawulonya hidup. 4 anasir adalah pembantunya hidup.
Empat anasir atau sedulur papat adalah alatnya hidup. Dengan ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya empat anasir atau sedulur papat itu harus bergerak, sesuai kehendak hidup, bukan kehendak mereka berempat sendiri-sendiri. Nah, selama ini apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, bisa dipastikan 99% itu adalah kehendak empat anasir kita atau sedulur papat kita. Bukan kehendak hidup kita. Sebab karena itu kita selalu bermasalah. Di dalam sikon apapun kita selalu bermasalah. Dikarenakan pergerakan dan pergerikan yang kita lakukan itu bukan atas kehendak hidup, melainkan atas kehendak empat anasir atau sedulur papat. Lah, hal inilah yang membuat hidup kita itu tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengingat asal-usulnya sendiri. Semakin lama kita lakukan ini, maka bisa dikatakan semakin buta hidup kita. Semakin bodoh hidup kita. Padahal hidup kita adalah Ruh Maha Suci. Hidup kita adalah putronya Romo. Namun seumur hidup dia tidak bisa menunjukkan kuasanya sebagai putra Romo. Dikarenakan seumur hidup selalu dibodohi oleh sedulur papat kita atau empat anasir kita. Semisal contoh, kita melakukan belajar ilmu, jangan dikira itu kehendak hidup. Hidup memang yang menggerakkan. Ketika kita belajar ilmu, yang menggerakkan jiwa raga kita adalah hidup. Tapi yang menghendaki pergerakan itu bukanlah hidup, melainkan empat anasir atau sedulur papat kita. Semisal contoh lagi, di saat kita bekerja, apapun pergerakan tentang pekerjaan itu, hidup yang menggerakkan. Tapi yang menghendaki bekerja itu bukanlah hidup, melainkan empat anasir kita atau sedulur papat kita. Lah, dengan pembodohan-pembodohan inilah yang menjadikan putra semakin jauh dengan romonya, yang menjadikan hidup semakin jauh dari Maha Hidup. Dan sampai kapanpun tubuh kita tidak akan pernah bisa menguasai sedulur papat atau empat anasir kita. Sampai kapanpun itu. Kenapa tidak bisa? Karena tubuh kita adalah kulit wayang yang tidak bisa bergerak sendiri jika tidak dipergerakkan. Lah, sedulur papat atau empat anasir inilah yang saya sebut-sebut sebagai potensi maha dasar di dalam diri kita. Kenapa empat anasir atau sedulur papat ini saya katakan potensi maha dasar di dalam diri kita? Karena empat anasir atau sedulur papat ini adalah esensi
kesaktian Maha Suci atau esensi kesaktian Romo. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya seluruh ilmu Romo itu ada di 4 anasir, kecuali satu, yaitu tentang tata cara menciptakan. Selain tentang tata cara menciptakan, seluruh ilmu Romo itu ada di 4 anasir ini. Sebab karena itu, saya katakan tidak ada ilmu apapun yang hebatnya melebihi dari sedulur papat kita. Karena sedulur papat kita adalah esensi kesaktian Tuhan. Lah, 4 esensi kesaktian Tuhan ini tidak bisa digunakan selagi hidup kita belum menyadari dirinya. Hidup kita belum ingat kepada asal-usulnya. Nah, kalau hidup kita belum ingat dirinya sendiri, kalau hidup kita belum ingat kepada asal-usulnya, maka selama itu tubuh kita akan menjadi permainan 4 anasir. Karena tubuh tidak akan pernah bisa menguasai 4 anasir. Yang ada 4 anasir yang menguasai tubuh kita. Sebab itu tubuh kita sering mengalami capek, letih, sakit, bermasalah, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan sedang dijadikan permainan oleh 4 anasir. 4 anasir tidak memiliki kesadaran. Karena itu dia tidak mengerti, tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan itu sangat bersiko bagi wujud atau raga. Mereka berempat taunya apapun yang dia lakukan adalah demi atau untuk raga. Mereka tidak mengerti dan memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu justru menyiksa raga. Dikarenakan 4 anasir tidak memiliki kesadaran. Kenapa 4 anasir tidak memiliki kesadaran? Karena dia alat. Karena dia alat. Mereka berempat adalah alat. Dicipta dan didesain hanya untuk alat atau sebagai alat. Jadi tidak dilengkapi dengan kesadaran. Maka apapun yang dia lakukan, dia tidak tahu sesungguhnya itu justru merusak raga atau wujud. Jadi jangan pernah merasa bisa menguasai sedulur papat kita atau 4 anasir kita kalau hidup kita belum menyadari dirinya atau belum mengingat asal-usulnya. Karena apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, itu adalah mereka berempat. Dan itu tidak akan pernah ada akhirnya. Sebelum jatah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Ketika jatah kehidupan kita di dunia ini berakhir, barulah mereka berempat itu tahu, bukan sadar, tapi tahu bahwa apa yang mereka lakukan justru membunuh atau merusak wujudnya. Nah, sebelum jatah kehidupan di dunia ini habis, mereka tidak akan pernah tahu. Karena mereka ngertinya memperbaiki tubuh atau memperbaiki wujud. Jadi, mayoritas kehidupan di dunia ini bagi mereka-mereka yang belum mengenal apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib, sesungguhnya itu hanya sebatas peperangan atau perselisihan antara mereka berempat. Salah satu dari mereka berempat bisa dikuasai dengan berbagai cara. Itu ada banyak cara-caranya, tapi hanya satu. Tidak keempat-empatnya. Semisal contoh, saya menguasai saudara mutmainah saya. Bisa. Namun, ketika saya berhasil
menguasai saudara mutmainah saya, maka mutmainah saya ini akan selalu menuntun saya untuk mengalahkan saudara saya yang 3. Maka keempat-empatnya ini sama-sama kuatnya, sama-sama hebatnya, sama-sama saktinya. Dikarenakan mereka berempat adalah esensi kesaktian Tuhan. Jika harus diadu, dipertandingkan, tidak akan ada yang kalah, tidak akan ada yang bisa mati. Sampai akhir zaman pun, pertarungan mereka berempat tidak akan pernah berakhir. Lah, kalau harus disingkat, masalah-masalah yang kita hadapi adalah tentang hal itu. Dikarenakan salah satu dari 4 anasir atau sedulur papat kita paling menonjol. Di antara 4 anasir atau sedulur papat kita ada yang paling menonjol. Lah, yang paling menonjol inilah yang berusaha mengalahkan yang 3. Dan yang 3 tidak mau dikalahkan. Sehingganya terjadi sebuah pertempuran diri. Tersebut masalah-masalah kehidupan. Nah, inilah yang terjadi pada mayoritas manusia pada umumnya. Dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah akibat dari pertarungan sedulur papatnya sendiri atau 4 anasirnya sendiri. Ini tidak akan pernah berakhir selama seseorang itu tidak berupaya mengenal hidupnya. Itu tidak akan pernah berakhir selagi seseorang itu tidak berupaya untuk mengenal hidupnya. Dan ketika seseorang itu berupaya untuk mengenal hidupnya, maka dimulai pada saat itulah hidup itu sedikit demi sedikit akan mengenal dirinya sendiri dan mengingat asal-usulnya. Dan setelah hidup kita mengenal dirinya sendiri dan mengingat asal-usulnya sendiri, maka satu persatu 4 alatnya akan terkuasai. Manakala 4 anasir atau sedulur papat ini berhasil dikuasai oleh hidup kita, karena memang itu adalah yang semestinya, maka siapapun dia tidak akan menghadapi masalah model apapun atau masalah jenis apapun. Penguasaan hidup tentang 4 alatnya, inilah yang disebut sebagai makhluk suci. Dan sesungguhnya penguasaan hidup atas 4 alatnya ini sudah terjadi semenjak kita lahir dari rahim sang ibu. Dan pembodohannya pun dimulai dari situ. Nah, di sini kita bisa mengambil ilmu pengetahuannya. Jadi, ketika kita memiliki anak yang masih bayi, berhati-hatilah. Sebab apapun yang kita lakukan sebagai ibu bapaknya akan diajarkan oleh hidup kepada 4 alatnya. Semakin banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh hidup kepada 4 alatnya, semakin cepat 4 alat itu membodohi hidupnya. Mungkin panjenengan pernah melihat seorang bayi ngoceh sendiri, senyum sendiri, ada kalanya tanpa sebab nangis. Jadi jangan anggap remeh seorang bayi. Karena seorang bayi masih murni dikuasai oleh hidupnya.
belum terkontaminasi. Saya beri contoh. Semisal kita punya anak yang masih bayi. Ketika bayi ini sedang tidur, lalu kita sebagai bapak ibunya tumpak-tumpakan di pinggirnya bayi. Jangan dikira bayi itu tidak tahu. Raganya memang tidak tahu. Tapi hidupnya tahu. Nah, karena hidup si bayi ini mengetahui ajaran seperti itu, maka tentang tumpak-tumpakan ini akan diajarkan kepada 4 alatnya. Semisal contoh lagi, bayi sedang tidur atau tidak tidur, kita sebagai bapak ibunya bertengkar di samping bayi itu. Nah, menurut hidup si bayi itu, pertengkaran ini adalah ilmu. Maka pertengkaran dari kedua orang tua ini akan diajarkan oleh hidupnya sang bayi kepada 4 alatnya. Semakin banyak praktek-praktek kebaikan atau keburukan yang dilakukan kedua orang tua sang bayi di samping sang bayi, semakin cepat 4 alat ini menjadi cerdas. Dan dengan kecerdasan itu, hidup sang bayi itu akan balik dikuasai oleh 4 alatnya. Awal kejadiannya adalah seperti itu. Nah, dari informasi ini, kita bisa mengambil ilmu pengetahuannya. Ketika kita memiliki anak yang masih balita, masih bayi, hati-hati. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di samping bayi. Dikarenakan apapun yang terjadi di samping bayi itu akan diajarkan oleh hidupnya si bayi kepada 4 alatnya. Lah, dengan pelajaran-pelajaran itulah 4 alat ini berbalik menguasai hidup. Dan hidup menjadi bodoh. Sehingganya bisa diperalat oleh alatnya sendiri. Lah, dewasa ini untuk menguasai 4 anasir atau sedulur papat tidaklah mudah. Karena sudah bertahun-tahun mereka berempat mendapat ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan berbagai jenis. Dan yang paling banyak jumlahnya adalah keburukan-keburukan. Jadi mereka berempat hanya mengenal keburukan. Karena jumlah keburukannya lebih banyak dibanding jumlah kebaikannya. Sebab karena itu kita lebih sering melakukan lebih banyak keburukan-keburukan dibandingkan kebaikan-kebaikan. Karena mereka berempat lebih mengetahui tentang keburukan-keburukan dibandingkan kebaikan-kebaikan. Dengan informasi ini, kita tidak bisa menyalahkan kedua orang tua kita. Dikarenakan kedua orang tua kita belum tahu tentang hal ini. Lah, kita yang sudah tahu, maka jangan melanjutkan warisan konyol ini. Mau baik, mau buruk, usahakan jauh dari bayi. Mau baik, mau buruk, usahakan jauh dari bayi. Jangan lakukan di samping bayi. Hanya dengan begitu, si bayi ini murni hanya akan mendapat
bimbingan yang murni pula atau tuntunan yang murni pula dari hidupnya sendiri, bukan hasil asumsi dari luar atau dari kedua orang tua. Andai saja suci yang kita bawa sejak lahir, maka sikon kita pun tidak akan berubah layaknya seorang bayi. Sehingganya ketika kita ingin makan, cukup hanya menggeliat sambil menangis layaknya bayi, makanan pun akan datang. Namun dikarenakan suci yang kita bawa sejak lahir ini ternoda, maka untuk kentut saja kita harus bayar.